Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di pagi hari ini untuk beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sepanjang tahun telah kita lalui. Pagi hari ini kita ada di penghujung tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan. Banyak peristiwa yang kita lalui di tahun kemarin. Di tahun 2021 banyak sekali peristiwa yang kita lalui. Mulai dari pandemi, mulai dari bencana alam. Tapi kita ada di tempat ini, kuat saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum itu saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami bawa penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hanya penyembahan yang kami dapat bawa di hadapan Tuhan. Segera labora 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 se. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kira labora persilakan kita untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian. Amin. Kau selalu pelihara kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sembah, haleluya. Naikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kira la bora la 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 la
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan? Kami hanya bisa menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Silakan kita untuk bangkit berdiri. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan? Kau baik, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur. Mari sembah Tuhan lebih lagi, bawa penyembahanmu. Kami mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan. Kau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kalau kami bisa melalui tahun ini dengan sehat, dengan kuat
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang kami akan lalui di tahun depan Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, kami ingin terus menyembah Tuhan. Agar tahun depan kami dapat melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami bisa kuat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besaranmu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib siap memuji Tuhan, amin. Kita ingin terima kuasa Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan pujian. Dunia telah ditebus dengan yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, katakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Pujian bagimu Tuhan. Kami kudusku sebagai bukti padamu, nyatakan kau besar dan hidup. Lebih lagi katakan, berlari sampai tujuan. Lambaikan tangan kami, kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya, kemenangan yang telah Kau sediakan bagi kehidupan kami. Dimanapun kami berdiri, kami yakin Tuhan, kami di situ pasti. Lebih lagi katakan, kami terima. Kuasa-Mu Tuhan. Mari terima kuasa Tuhan pagi hari ini. Ada kemenangan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bukan cuma di tahun ini, tapi di tahun depan Tuhan. Katakan, dimanapun iman kami berdiri, dimanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman lebih lagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan kita untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan kita. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian untuk mengawali tahun 2020 bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengawali tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, Kau selalu berjanji Tuhan, selalu menyertai.
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari jemaat Tuhan saja kata, jangan pernah. Amin Tuhan. Mujizat-Mu selalu ada Tuhan. Saat kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Mujizat. Lebih lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Sonang kita bangkit berdiri. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti terulur kepada kami. Karena ada janji Tuhan yang selalu ingat dalam kehidupan kami. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku akan mengutus seorang pengganti. Dia akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Aku akan terus menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan bagi kami orang-orang percaya. Sehingga kami punya alasan untuk tetap teguh iman berjalan dalam ketegaran dalam menghadapi segala sesuatunya. Sehingga kami punya alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kuat menghadapi segala keadaan. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan yang kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berdusta. Apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, di tahun 2021 ini. Jatuh bangunnya kami dalam membangun iman kami
Jatuh bangunnya kami dalam membangun menata keluarga kami. Bahkan jatuh bangunnya kami menghadapi situasi keadaan kehidupan kami. Tuhan tahu segala sesuatunya dan kami hari ini berkumpul. Itu karena Tuhan masih menghendaki kami beribadah, bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat sebagian jemaat yang tidak sempat hadir, kami berdoa buat mereka. Biarkan mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap dalam cover Tuhan yang sempurna. Sehingga mereka juga sama-sama dengan kami merasakan damai sejahtera dan sukacita melewati pergantian tahun. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami sebagai bekal kami untuk melewati pergantian tahun ini dan menyongsong tahun yang baru. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan terbaik kami. Dan kami tidak akan mengandalkan yang lain selain mengandalkan Tuhan dan kebenaran-Mu. Urapi firman-Mu, urapi setiap tanah hati kami. Jamah sehingga bagian yang kami dengarkan hari ini menjadi bagian yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Apapun yang mempersiapkan ini kebenaran-Mu. Dan hamba percaya Tuhan yang memberikan ini buat kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Mari ajar didik kami, kuatkan kami. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bersama hamba-Mu, Roh Kudus sampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi waktu untuk beribadah. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Seperti apa perjalanan kehidupan kita dan seperti apa persoalan yang akan datang. Ya, saya percaya hari ini kita akan memperoleh kekuatan, kita punya bekal untuk melewati tahun ini dan menghadapi tahun ke depan. Ya, pesan saya, saudara kasih Tuhan, keadaan tidak akan semakin lebih baik, itu pasti. Ya, karena itu persiapkan diri saudara lebih kuat lagi, lebih tegar lagi. Karena kalau kita tidak siap, kita bisa jadi orang-orang yang menyerah, kita bisa menjadi orang-orang yang kalah. Ya, tapi sekali lagi orang yang setia dengan firman Tuhan, orang yang selalu mengerjakan firman Tuhan, dia akan kuat dalam menghadapi segala situasi. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang kemudian itu menceritakan tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang didatangi Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa tempat saudara kasih Tuhan yang selalu datangi Tuhan Yesus. Misalnya Betania, kemudian ada kisah tentang perjalanan Yesus ke pinggiran Danau Galilea. Kemudian ada kisah tentang Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang lain, ya. Kemudian ada cerita tentang ke Kapernaum yang juga sering dilewati. Ada kisah juga tentang Yeriko yang didatangi Tuhan Yesus. Semua kisah itu mengisahkan sesuatu, saudara kasih Tuhan. Ya, kisah-kisah perjalanan atau tujuan-tujuan perjalanan itu bukan tidak punya tujuan apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap Yesus mendatangi satu tempat, Tuhan Yesus punya tujuan tertentu di tempat itu. Amin. Ya. Dan salah satunya yang tadi pagi, ya, saya jujur saudara bahwa persiapan firman Tuhan saya sudah beberapa hari sebelumnya. Tapi pagi-pagi tadi waktu saya persiapkan kembali, tiba-tiba firmannya harus berubah. Ya, firmannya harus berbicara yang lain. Dan saya berharap ini akan menjadi bagian terbaik kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat 1. Ya. Kalau saudara baca ayat ini judulnya Sakeus, ya, tapi bukan Sakeus yang kita mau bahas. Ya, kalaupun ada disentuh sedikit, ya itu mungkin karena ada di kisah kejadian itu ada di tempat itu. Mari kita baca. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya, sampai demikian. Kita hanya fokus kepada bagian yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa ada banyak tempat yang dikunjungi Yesus. Karena tempat-tempat itu kemudian menjadi tempat penginjilan Yesus, tempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya
bukan cuma 1-2 kota atau tempat yang sudah didatangi oleh Tuhan Yesus, tapi banyak sebetulnya. Bahkan hampir seluruh Israel itu dilalui menjadi sebuah perjalanan spiritual oleh Yesus Kristus bersama para murid, bahkan pernah keluar dari Israel, saudara kasih Tuhan. Ada banyak perjalanan yang menceritakan itu. Nah kemudian sampailah kepada sebuah cerita bahwa Yesus kemudian masuk di kota Yeriko. Berbicara tentang Yeriko, saudara kasih Tuhan, sebetulnya Yeriko itu banyak kisah tentang Yeriko. Dan salah satu kisah yang paling tenar atau paling kita mengerti tentang Yeriko adalah kota ini adalah kota yang sebetulnya sudah kota yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kemudian kota ini menjadi sasaran Yesus. Salah satu cerita yang menceritakan Yesus datang ke kota itu, ya, padahal tempat itu sebetulnya sudah dikutuk. Ya, coba kita baca di dalam Yosua 6. Yosua 6 ayat 26. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Kota ini adalah kota yang sudah diruntuhkan oleh Tuhan. Cerita tentang bagaimana runtuhnya Yeriko ya ketika bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu setelah melewati sungai Yordan, kota pertama yang berkubu yang harus dihancurkan oleh Tuhan lewat perantaraan orang-orang Israel sebagai pasukan yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa melewati sungai Yordan, dan yang kota pertama yang berkubu yang harus dihancurkan adalah kota Yeriko. Ya. Jadi kota yang diinginkan dihancurkan Tuhan itu salah satunya adalah kota Yeriko. Bahkan Yosua melihat bahwa ketika kota itu sudah dihancurkan, dia pun mengeluarkan kutuk bagi orang yang akan membangunnya. Ya. Untuk pondasinya anak sulungnya akan menjadi korban, dan untuk pintu gerbangnya saudara kasih Tuhan anak bungsunya akan jadi korban, akan menjadi tumbal. Itu sebuah pertanyaan sebetulnya. Kenapa? Karena pada zaman Yesus kota itu ada kembali. Kisah tentang Yeriko yang sudah diruntuhkan di zaman Yesus kota itu ada lagi. Dan kemudian kota itu menjadi sasaran tujuan penginjilan Yesus bersama para murid. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap perjalanan Yesus itu bukan perjalanan yang sia-sia tanpa tujuan. Amin? Iya. Seperti yang dikerjakan oleh para rasul, bahwa setiap tempat, setiap daerah, jalur perjalanan yang kemudian menjadi tujuan itu tidak sembarang, tapi pasti ada maksud Tuhan, dan Tuhan tidak secara kebetulan mengutus mereka ke jalan-jalan itu, tapi Tuhan pasti punya maksud terhadap para rasul. Sama seperti Yesus. Kalau dia datangi satu tempat, ada contoh seorang situ. Misalnya Yesus itu selalu ke Betania. Kenapa? Ada apa dengan Betania? Pasti ada sesuatu di sana, dan Tuhan sedang mengajar para murid untuk belajar sesuatu di Betania. Atau mungkin cerita tentang Yesus mengajar murid-muridnya kembali ke pinggiran Danau Galilea setelah mereka dipanggil dari situ. Lalu ada kisah mereka kembali berkumpul di situ. Pasti ada satu tujuan, ada pelajaran penting di sana. Amin? Iya. Dan kenapa Yesus hadir di kota Yeriko yang sebelumnya kota yang sudah terkutuk? Tadi pagi saya bangun ya, subuh-subuh saya bangun. Saya persiap kembali, mau kasih matang ceritanya ini khotbah saya hari ini. Tapi tiba-tiba ini yang harus disampaikan. Dan saya tanya Tuhan kenapa harus Yeriko? Di Yeriko itu kan cerita cuma tentang Zakheus. Zakheus itu sudah terlalu tahu orang. Ya, orang pendek, ya, pemungut cukai yang kemudian bertobat terima Yesus, itu kisah yang sudah terlalu ditahu jemaat. Apa yang saya temukan, apa yang Tuhan mau berikan di kota Yeriko? Kemudian Tuhan bilang seperti ini, belajar nak, Yeriko itu sebetulnya kota yang dikutuk. Ya, Yeriko itu sebetulnya kota yang sudah pernah punya kekuatan, kemudian Tuhan runtuhkan. Bahkan Yosua mengutuknya dengan mengatakan, siapapun yang membangun ya kota ini, dia harus membayar dengan anak sulungnya untuk mendirikan pondasi. Dan untuk membuat pintu gerbangnya pun harus ditandai dengan pengorbanan anak bungsu. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan saudara kasih Tuhan.
Tetapi kemudian Yesus menjadikan itu sasaran. Kemudian Yesus menjadikan itu tujuan. Tujuan penyampaian kebenaran dan Injil. Buktinya bahwa Sakeus adalah buah dari penginjilan, saudara Tuhan. Sakeus adalah buah daripada hasil pekerjaan Tuhan. Kenapa Yeriko menjadi tujuan? Ada beberapa hal penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Yang pertama, bahwa saudara kasih Tuhan, dalam sejarah bangsa Israel, Israel sudah tahu kota itu terkutuk. Tapi Tuhan ingin mengubah mindset orang-orang Israel dengan membawa belas kasihan. Amin. Iya. Saya mau bilang seperti ini, sekalipun tempat itu sudah terkutuk atau wilayah itu sudah tidak seharusnya terbangun saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kemudian ada orang di situ yang kemudian berusaha membangunnya dan membayar harganya, saya yakin Tuhan Yesus pun akan bertindak. Amin. Tuhan Yesus pun akan turun tangan. Ya. Karena Yesus sudah berkata siapapun yang berani membangun kota ini, dia harus bayar dengan anak sulung dan anak bungsunya. Dan kalau di zaman itu sudah ada kota itu kembali, itu artinya ada orang yang sudah membayar harga meskipun tidak diceritakan siapa yang sudah mengorbankan anak sulung dan anak bungsu untuk membangun kota itu kembali. Karena kisah ceritanya bahwa Sakeus itu ketika Yesus datang, dia sedang duduk. Ya, dia sedang berdiri sebagai pemimpin pemuncukan. Di situ di gerbangnya yang setiap hari dia kerjakan. Ketika Yesus masuk di situ, Sakeusnya penasaran. Ya, kita nggak bahas tentang pertemuan Yesus, tapi kita akan bahas penuhnya tentang kota Yeriko. Kadang-kadang pikiran kita seperti ini. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, maka kita berpikir itu tidak mungkin berubah sama Tuhan. Saya percaya ada banyak masalah dalam kehidupan secara pribadi, dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Kita mungkin berpikir ini tidak mungkin. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perbaikan, restorasi sebagainya. Tidak akan ada. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dalam pikiran kita itu bisa dirubah dengan kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan dengan mendatangi kota yang sudah terkutuk. Kemudian memberkati kota itu. Kemudian mencari orang supaya tempat itu dipulihkan. Jadi saudara kasih Tuhan, bagian pertama yang saya menjelaskan kepada saudara, pelajaran penting apa sih yang kita temukan dan kenapa Tuhan Yesus mau datang kembali ke kota Yeriko, padahal kota itu Tuhan sendiri yang mengizinkan supaya dihancurkan. Bahkan ketika Yosua sendiri mengeluarkan kutuk, tidak ada pembatalan apa-apa dari Tuhan. Kenapa Yosua mengutuk kota itu? Kenapa Yosua mengutuk orang yang akan membangun kota itu? Tidak ada pembatalan daripada Tuhan. Artinya, saudara kasih Tuhan, kota itu masih ada di dalam kutuk. Tapi Yesus datang ke situ. Yesus datang memberkati kota itu. Kisah ini sangat jelas, saudara kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk dihancurkan, tapi Tuhan Yesus menjadikannya sasaran untuk penginjilan, penyampaian kebenaran. Saudara, kadang-kadang cara berpikir kita itu sangat bertolak belakang. Nah, memang sangat bertolak belakang dengan Tuhan. Tapi begini, mari kita coba pahami isi hati Tuhan. Ya. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 13. Kita baca dari 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan. Bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Ya, saya sengaja angkat ayat ini untuk membuka cara berpikir kita. Saudara kasih Tuhan, sasaran Tuhan itu adalah pertobatan. Amin. Sasaran Tuhan itu adalah pemulihan. Karena itu ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, berpikirlah bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kehancuran. Tuhan itu tidak menginginkan penghakiman. Tuhan itu tidak menginginkan penghukuman. Bahkan Tuhan selalu berharap ada sesuatu yang kemudian menjadi celah, Tuhan datang ke tempat itu dan memulihkan keadaan, situasi dan tempat itu. Mungkin saudara berpikir seperti ini. Saya sepakat dengan Bapak. Saya sepakat dengan firman itu.
Karena saya ngalamin yang seperti itu. Kalau saya cerita soal Tuhan, saya yang dulu penganut tradisi, bahkan saya dari gereja tradisi orang kasih Tuhan, sangat mengerti latar belakang kehidupan nenek moyang saya. Ya, waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah punya cita-cita kerindu menjadi hamba Tuhan. Namun ketika Tuhan membuka pintu itu, saya respon orang kasih Tuhan, saya melihat bahwa keluarga saya Tuhan ingin pulihkan. Setelah saya terima seorang kasih Tuhan, Yesus masuk dalam kehidupan keluarga kami. Satu persatu kemudian saudara saya, adik saya, kakak saya, bahkan orang tua saya sendiri, bahkan saudara kandung saya yang pertama yang sudah murtad tinggalkan Yesus, itu balik lagi kepada Tuhan dan melayani Tuhan sampai sekarang. Saudara pertama saya, saudara kandung saya yang tertua itu perempuan, menikah muslim seorang kasih Tuhan. Punya anak 5. Kemudian Tuhan bawa kembali. Karena apa? Ada satu celah di mana Tuhan masuk di tempat itu. Kenapa Yeriko didatangi Tuhan Yesus? Pada tempat itu tempat yang terkutuk. Karena ada orang yang rindu pemulihan di sana. Mari saudara kasih Tuhan. Mari kita melihat sesuatu tempat di mana kita akan membawa lawatan, membawa kasih Tuhan supaya tempat itu berubahkan. Sekalipun tempat itu sendiri kelihatannya tidak mungkin diubahkan karena tempat itu sudah menjadi tempat yang terkutuk. Anggaplah itu wilayah penyembah berhala. Anggaplah itu wilayah yang sama sekali tidak mungkin lagi dipulihkan. Tapi Tuhan ingin melihat sesuatu di situ. Dia punya jalur untuk masuk di sana. Amin saudara? Ya. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu daerah asal kita saudara kasih Tuhan. Dan kita berpikir itu tidak mungkin. Sekali lagi. Kasih Tuhan itu mengubahkan. Asal ada orang yang mau menerima dia di situ. Kalau Tuhan mau lihat daerah terkutuk, ya Tuhan perhitungkan kutuk-kutuk itu, maka Tuhan tidak akan datang di Yeriko. Sekali lagi, kasih Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan mau lihat kutuk, maka Tuhan tidak akan datang dan jadi selamat. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau Tuhan melihat kesalahan, kalau Tuhan mau lihat kebobrokan kita, dosa kita, pelanggaran kita, Tuhan tidak akan pernah datang dan turun dari surga. Tuhan tidak akan pernah mengorbankan ketuhanannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa di surga. Hanya untuk datang kepada kita orang yang sudah diwariskan dosa. Yeriko itu mewarisi kutuk. Tapi Tuhan mau datang ke tempat itu. Kalau ada saudara berpikir seperti ini, mari kita ubah cara berpikir kita. Pandang segala sesuatunya berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau orang bersalah, ya, kepada kita, berpikir seperti Yesus. Kalau di kitab Filipi, Yesus berkata, Rasul Paulus berkata seperti ini, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, salah satunya di kota Yeriko. Tempat yang terkutuk masih bisa didatangi, masih mau didatangi. Bumi yang terkutuk dalam kitab Kejadian dikatakan karena dosa, maka ya coba kita buka kitab Kejadian. Ya. Kejadian 3 ayat 14 mulai. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan perut mula engkau akan mengajar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan mengeremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan bersusah payah engkau mencari rezekimu di tanah seumur hidup. Tanah itu berbicara tentang bumi saudara Tuhan. Sudah terkutuk. Tapi Tuhan Yesus mau hadir di tempat yang terkutuk. Sama seperti Yesus hadir di kota Yeriko, tempat yang terkutuk.
hanya punya tujuan satu, untuk mengadakan pemulihan. Jadi kita sebetulnya saudara Tuhan adalah sasaran Tuhan. Bumi dan manusia yang hidup di dalamnya adalah sasaran Tuhan. Untuk mengadakan pemulihan dan pertobatan. Tapi mari kita belajar respon saudara Tuhan. Karena yang menentukan segala sesuatunya adalah respon. Bayangin kalau Yesus hadir di Yeriko, lalu orang yang Alkitab katakan berbondong-bondong itu tidak ada, bahkan Sakeus tidak ada, Tuhan tidak akan memulihkan tempat itu. Ada banyak kisah diceritakan Yesus berkata seperti ini, ya. Kapernaum, ya, tuntutannya lebih besar daripada apa kota yang dijatuhi belerang? Sodom dan Gomora. Ya. Tuhan buat perbandingan, ya. Di mana kota yang dikutuk karena tidak ada celah untuk Tuhan mengadakan pemulihan. Ya. Tapi seharusnya di tempat lain yang Tuhan buat sudah banyak perkara memperlihatkan kuasanya, tapi justru tidak ada pertobatan. Tuhan buat studi banding itu. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus mau memulihkan, mau datang ke Yeriko, karena ada orang-orang yang menantikan Yesus di sana. Kemudian ada kisah tentang Sakeus yang muncul, yang bertobat terima Yesus. Mari ubah mindset kita. Tahun baru yang akan datang itu masalahnya berbeda dengan tahun ini. Setiap tahun saya selalu berbicara kepada jemaat di Palolo, persiapkan hidup saudara. Ya, saya selalu tanamkan cara berpikir kepada mereka. Jangan melihat situasi lalu mengatakan itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu selalu mungkin. Amin. Mungkin hari ini ya, kita boleh berpikir, kita boleh mengingat kembali persoalan yang terjadi di sepanjang tahun ini. Kita mungkin mengalami perjalanan kehidupan yang suram. Sekali lagi, Anda dan saya tetap buka hati buat Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan akan datang memulihkan kita. Dan depan saudara Tuhan, persoalan akan semakin besar. Kita melihat korban Yesus di kayu salib. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini perjanjian kekal yang memateraikan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita percaya dengan korban Kristus, saudara Tuhan. Kita percaya dengan tubuh dan darah Yesus sudah dicurahkan di kayu salib. Itu menjadi jaminan kita, bahkan bukan sekedar jaminan untuk masuk surga, jaminan kita di bumi ini. Dalam kitab Yesaya dikatakan seperti ini. Ya, bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Tetapi yang dia tanggung adalah penderitaan kita dan sakit penyakit kita. Dia bersedia menanggung segala sesuatunya. Sekalipun kita nggak mungkin terima itu. Tapi Tuhan Yesus mau datang asal kita membuka hati kita. Tahun depan sekali lagi mungkin akan menjadi tahun yang tersulit. Sekali lagi iblis bangkit dengan kegeramannya yang besar. Dia tidak ingin kita berjalan dalam kasih Tuhan. Dia tidak ingin kita berjalan dalam perjanjian Tuhan. Bahkan dia berusaha mengambil bagian kita dari Tuhan. Dan sama Tuhan, Tuhan tetap akan ada di pihak kita. Asal kita memandang Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan itu peduli kepada saya. Hari ini kita melihat kota Yeriko yang terkutuk. Mau didatangi Tuhan. Karena ada orang-orang yang merindukan Tuhan di sana. Ada orang-orang yang merindukan pemulihan di sana. Saya percaya sudah diberkati Tuhan. Iya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian tadi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Yes Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Apapun keadaannya, sekalipun ada kutuk, Tuhan datang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan membaharui cara berpikir kami. Hari ini Tuhan memperlihatkan satu kebenaran yang mungkin itu tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tapi ini hari yang sangat spesial karena kami akan masuk dalam pergantian tahun. Kami mengingat kembali bagaimana Yesus mengorbankan kesetaraannya dengan Allah Bapa di surga dan datang menjadi manusia. Datang ke bumi yang terkutuk. Datang kepada manusia yang sudah menanggung kutuk dosa. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang menerima Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Hari ini kami diajar bahwa Yeriko adalah kota yang terkutuk. Tapi Tuhan datang ke tempat itu. Karena tempat itu rindu pemulihan. Tuhan melihat jiwa-jiwa di situ. Ada orang-orang seperti Sakeus yang merindukan pemulihan. Mungkin hari ini kami berkata, Tuhan, keluarga kami hancur dan tidak mungkin dipulihkan. Pekerjaan kami hancur dan tidak mungkin dipulihkan. Hidup kami penuh dengan syarat dengan kesalahan di hadapan Tuhan dan tidak mungkin dipulihkan. Hari ini ada pemulihan. Ada kebenaran yang dibagi kepada kami. Yesus bisa membuat pembalikan keadaan. Yesus bisa memutarbalikkan keadaan menjadi baik lagi. Sekalipun ada orang yang sudah bayar harga. Kota Yeriko dibangun kembali. Itu alasan Yesus masuk di sana. Karena ada orang yang sudah berani mengorbankan anak sulung dan anak bungsunya untuk membangun kota itu. Tuhan Yesus mempertimbangkan setiap pengorbanan kita, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus mempertimbangkan apa yang kita mau taklukkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Karena Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Hari ini kami menghadapi tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kembali korban-Mu di atas kayu salib.
Engkau datang untuk menghapus kutuk atas bumi ini. Engkau datang untuk membalikan keadaan dan menghapuskan kutuk dosa atas manusia. Sehingga perjanjian tubuh dan darah-Mu mengakibatkan kami menerima hidup kekal. Bukan cuma itu Tuhan. Perjanjian tubuh dan darah-Mu ini membuat kami menerima janji selama kami hidup di bumi ini. Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 53. Bagi kita Engkau tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya yang Kau tanggung adalah penderitaan kami dan sakit penyakit kami. Itu janji Tuhan selama kami ada di bumi. Dan janji kami lewat perjanjian tubuh dan darah-Mu ini, hidup kekal dikaruniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan pelayan berjamuan untuk melakukan pelayanan. Tuhan tak pernah janji, Ya Tuhan Yesus. langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari setiap kita yang sudah terima tubuh dan darah Yesus, kita angkat ini sebagai sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita aminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melakukan
perjamuan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan sama-sama tubuh dan darah Yesus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas perjanjian tubuh dan darah-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Mari semua kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Oh, semua naikkan syukur. Hiaralamaya shikarabata karalamaya se. Oh, haleluya. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Ya rabata karabata rabaya shikarabata karabata rabaya shikarabata. Ya rabba shekerere bata karabaya shikarabata. Kami puji. Terima Kami kasih agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rabata karabata rabaya shikarabata karabaya shikarabata karabaya. Sembarang puji Bruhitana berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebelum kita bersyafaat, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya seperti ini. Tubuh dan darah Yesus itu adalah sebuah perjanjian. Tetapi perjanjian ini tidak bisa berjalan sepihak. Jika Yesus yang berjanji, kita juga harus berpegang teguh kepada perjanjian itu. Maka perjanjian itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melewati tahun ini dan kita akan masuk dalam tahun yang baru. Tuhan menaruh dalam hati saya seperti ini yang kedua. Untuk kau bisa maju di dalam Tuhan. Untuk kau bisa tetap teguh imanmu dan melewati hari-hari yang tersulit ke depan. Cuma satu caranya. Respon kepada perjanjian-perjanjian Tuhan. Kerjakan setiap perjanjian itu. Lakukan setiap perjanjian itu. Maka engkau tetap adalah kabar Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan menyertai hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang sudah memberi persembahan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Berkati setiap persembahan kami. Bahkan Tuhan berkati rumah tangga kami. Berkati bisnis usaha pekerjaan kami. Ke depan Tuhan yang bertanggung jawab menyertai kehidupan kami. Kuatkan iman kami seperti Yosua dan orang-orang Israel teguh iman percaya kepada Tuhan dan mengikat diri kepada perjanjian Tuhan. Sehingga apapun halangannya mereka mampu melewatinya. Mereka mampu mengalahkan setiap tantangan dan persoalan. Hari ini kami terima jaminan itu. Kami hidup di dalam perjanjian. Kami akan melewati setiap tantangan dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau terima berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus yang diberkatkan kepada kami saat ini. Waktu kami melewati tahun ini dan menjalani tahun yang baru di depan. Kami tetap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat ini. Semua yang percaya terima berkat sama-sama katakan haleluya. Amin.